Selamat sore teman-teman semua. Sore. Gimana sore hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Jogja mungkin memang masih agak sering hujan meskipun udah musim kemarau. Tapi ya semoga tetap menjaga kesehatan teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mulai kembali perkuliahan untuk sore hari ini di mata kuliah manajemen pengelolaan limbah padat. Jadi melanjutkan perkuliahan sebelumnya, namun sebelumnya kita akan masuk dulu pada CPMK atau RPS-nya dari mata kuliah ini. Oke, jadi di mata kuliah ini manajemen pengelolaan limbah padat itu mata kuliah yang penting untuk teman-teman di teknik lingkungan. Kenapa penting? Karena kita akan mempelajari terkait dengan limbah padat. Yang jadi masalah nasional sekarang itu adalah sampah ya. Kalau teman-teman lihat ada di Indonesia ini ada banyak sampah yang belum tertangani. Jakarta mungkin ada 7.000 ton per hari. Yogyakarta sendiri yang kita di Yogyakarta ini ada PR 800 ton per hari. Nah, mata kuliah ini nanti akan memberikan gambaran kepada teman-teman berkaitan dengan bagaimana cara melakukan pengelolaan sampah dari sisi manajemen pengelolaan limbah padatnya. Salah satunya dari sampah. Nah, ini rencana pembelajaran semesternya. Yang pertama ada CPR. Jadi ini CPR-nya. Ada sikap. Jadi teman-teman diharapkan memiliki kemampuan dari sisi sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan khusus. Jadi keterampilan umum dan keterampilan khusus ini menjadi hal yang harus dicapai oleh teman-teman dalam perkuliahan ini. Yang berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan norma, etika, kemudian pengetahuan itu menguasai konsep teoritis untuk manajemen pengelolaan limbah padat. Kemudian berkaitan dengan keterampilan berarti teman-teman memiliki keahlian di bidang manajemen pengelolaan limbah padat, baik dari sisi kebijakan, regulasi, tata kelola sampai kemudian teknologinya. Kemudian keterampilan khusus, nah ini yang penting kaitan dengan engineeringnya, berkaitan dengan teknologi rekayasanya. Selanjutnya dari CPMK atau Sarjana Pembelajaran Mata Kuliah ini diharapkan yang pertama CPMK pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pengelolaan limbah padat. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan teknis pengelolaan dan teknologi pengelolaan limbah padat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa secara sistemik dan sustainabilitas pengelolaan limbah padat. Ada pertanyaan di sini? Sudah cukup dipahami ya? Jadi teman-teman nanti diharapkan secara teoritis itu mampu menjelaskan konsep dasar untuk pengelolaan limbah padat, termasuk teknologinya dan juga pendekatan sustainability-nya. Kemudian ada sub CPMK. Sub CPMK ini adalah yang harus diperoleh secara materi keilmuan dari teman-teman semua. Di sini ada 11 sub CPMK. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengelolaan manajemen pengelolaan limbah padat. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan penelitian limbah padat, klasifikasinya. Klasifikasi itu nanti ada klasifikasi berbasis SNI ataupun yang berbasis dari internasional, dari KLHK biasanya mengandung IPCC ya. Kemudian perkembangan pengelolaan sampah di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemudian karakteristik sampah ini juga bagian dari CPMK yang ketiga, karakteristik fisik, kimia, biologis dan limbah padat. Kemudian CPMK 4 itu adalah kebijakan. Jadi karena sampah ini multidimensi, maka kebijakan dan regulasi itu harus dikuasai juga oleh teman-teman dari sisi teorinya. Jadi teman-teman harus punya pengetahuan kaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia khususnya ya, karena kita agak khas di Indonesia itu. Kemudian menjelaskan aspek teknis operasional pengelolaan sampah itu basisnya SNI untuk sampah pemukiman, kemudian model-model pengelolaan sampah dan limbah padat. Selanjutnya kemampuan untuk teknik sampling ini CPMK-nya ya ke-6 ini. Teknik sampling ini kita basisnya nanti SNI. Kemudian mulai dari pengumpulan, kewadahan, pengangkutan sampai penampungan sementara. Nah, ada yang pernah lihat tempat penampungan sementara? Pernah ya? Terus kemudian menganalisis konsep material recovery facility. Ini sebenarnya konsep untuk daur ulang. Jadi material daur ulang itu adalah material yang kemudian bisa diperoleh kembali manfaatnya. Nah, itu adalah konsep dari MRF atau material recovery facility dan juga kemampuan untuk para perencanaan investigasi. Selanjutnya ini yang
kemampuan lebih ke analisis dan pencernaan untuk teknologi pengolahan limbah, terutama di pengolahan akhir ya, pembuangan akhir atau di TPA atau landfill. Jadi pasti di tempat teman-teman semua ada TPA atau landfill. Pernah ada yang ke landfill di daerah mana aja? Kalian pernah kan? Mesti di setiap kota itu pasti ada yang namanya landfillnya. Cuma di sini nanti kalian akan dapat lebih detail itu landfillnya itu jenisnya apa? Kontrol landfill, sanitary landfill, atau dari open dumping. Nah, itu harus jadi dikasih lebih. Terus kemudian teknologi pengolahan sampah ya, CPMK ke-9 ini teknologi dan inovasi pengolahan sampah secara mekanikal dan biokimikal. Pemisahan sampah itu segregasi. Kalau pernah lihat videonya yang di beberapa tempat itu ada pemisahan sampah, kemudian ada yang biokimikal, membuat kompos, biogas, ya itu teknologi yang lebih banyak. Kemudian teknologi thermal, selanjutnya CPMK 10 ini adalah teknologi energi berbasis thermal, ini ada pirolisis, gasifikasi, insertasi. Nah, pada sore hari nanti kita akan lebih dalam kaitan dengan pirolisis dan gasifikasi pada CPMK 10. Terakhir ini CPMK 11 ini adalah mengevaluasi pergerakan sistemik dan sustainability atau sosial ekonomi untuk pengelolaan sampah yang jadi definisi singkat mata kuliah ini memberikan pengetahuan yang holistik dan juga sistemik mulai dari sisi sampahnya, timbulannya, karakteristiknya, kemudian kebijakan pengelolaan tingkat nasional sampai regional, kemudian tata cara pengelolaannya dari pengumpulan sampai pengolahan akhir, kemudian teknologi-teknologi, serta pendekatan sistemik untuk bisa berkelanjutan khususnya. Oke, jadi itu berkaitan dengan deskripsi mata kuliah ini. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan. Tapi ini masih dijelaskan. Nah, bahan kajian nanti teman-teman bisa pakai. Ini ada buku dari Solid Waste Engineering, kemudian Handbook of Solid Waste Management, kemudian beberapa yang lainnya nanti kita share di Google Classroom. Nah, ini adalah deskripsi masing-masing pertemuannya. Nah, sekarang kita ada di pertemuan yang kaitan dengan teknologi proses ini. Nah, jadi mahasiswa mampu menjelaskan teknologi energi berbasis thermal, pirolisis dan gasifikasi. Jadi diharapkan teman-teman punya kemampuan untuk menjelaskan apa sih teknologi energi berbasis limbah ini kaitan dengan teknologi thermalnya. Itu untuk pirolisis dan gasifikasi. Nah, untuk penilaiannya nanti teman-teman menggunakan penilaian tugas ya untuk yang ini. Jadi nanti akan kita berikan tugas di Classroom. Jadi nanti ada tugasnya di Classroom. Ini nampaknya. Jadi nanti tugasnya nanti akan ada di sini. Nanti teman-teman join aja di Classroom ini ya untuk join tugas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas kita lanjut. Baik, kita masuk ke materi perkuliahan. Ini kaitan dengan teknologi pirolisis dan gasifikasi dalam mata kuliah manajemen pengolahan limbah. Dan setelah teman-teman tadi sudah mendapatkan panorama pengolahan limbah dari hulu hilir, di sini kita membutuhkan teknologi untuk pengolahannya. Salah satu teknologi pengolahan ini kita menggunakan teknologi thermal, teknologi yang menggunakan bantuan panas untuk melakukan pengolahan sampah itu berversi menjadi berbagai macam. Salah satunya menjadi energi. Nah, teknologi pirolisis dan gasifikasi ini adalah salah satu teknologi yang cukup populer sekarang ya. Pirolisis ini kita kenal cukup populer di Indonesia saat ini karena beberapa menggunakan teknologi ini untuk mengolah limbah plastik. Jadi kalau teman-teman tahu limbah plastik bisa diolah menjadi BBM, itu teknologi konversinya adalah pirolisis. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau menjelaskan berkaitan dengan ini capaian mata kuliah. Jadi di capaian mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan teknologi energi berbasis limbah dengan konversi pirolisis dan gasifikasi. Pirolisis dan gasifikasi itu mampu mengonversi limbah baik itu plastik organik maupun karet itu menjadi energi. Energinya di sini nanti dalam bentuk energi yang itu adalah listrik pada akhirnya ujungnya ataupun dia masih berbentuk minyak atau gas. Kemudian indikator penilaian nanti
Satunya mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menjelaskan teknologi ini. Jadi setelah kuliah ini diharapkan peneliti semua itu paham apa itu pirolisis, gasifikasi, dan bedanya sama pembakaran. Jadi sama-sama thermal tapi beda dengan pembakaran. Apa sih yang membedakan pirolisis dan gasifikasi di teknologi ini? Kemudian kemampuan untuk perencanaan dalam bisnis persamaan pada menggunakan teknologi pirolisis. Nah, yang kita tahu permasalahan sampah di Indonesia ini cukup besar ya. Ini kita tahu sudah seperti ini, ocean dumping, kemudian sepertinya juga ada peraturan regulasi pemerintah. Yang ini sudah kita baca sebelumnya. Nah, ini adalah panorama pengelolaan sampah secara umum. Sampai sekarang di tahun 2022 kita sudah mengacu pada pengelolaan yang menggunakan teknologi. Jadi tidak hanya mengangkut dari sumber ke tempat pengolahan akhir atau TPA, pengolahan akhir, tapi sudah ada teknologi untuk pengolahan. Nah, di sinilah kemudian peran teknologi pirolisis ya. Jadi sebenarnya sampah itu kan dari bahan baku yang kemudian diambil, diproduksi, kemudian digunakan oleh kita semua. Sisanya itu adalah yang kemudian kita sebut sebagai sampah. Dan sisa itu pun masih bisa dilakukan daur ulang atau recycle, atau bisa kita recovery. Tapi kemudian sudah tidak bisa dilakukan apapun untuk daur ulang karena tidak ada nilai ekonomi dan sebagainya. Kita olah dengan teknologi lisis atau pemecahan. Nah, lisis itu adalah teknologi untuk memecah material sampah itu menjadi material yang sederhana dan tidak rusak dan dia tidak menjadi beban di bumi. Saat kemudian kita kembalikan ke alam itu juga lebih baik dan lebih bersih. Nah, gimana sih penerapan teknologi pirolisis itu bisa dilakukan? Teknologi pirolisis itu bisa dilakukan pertama itu ada pengambilan sementara. Di sini ada beberapa teknologi, di sini kita bisa melakukan pirolisis dan gasifikasi, atau di akhir ini pun bisa, yakni di bagian teknologi ramah lingkungan, tapi skalanya besar. Jadi kalau yang skalanya sedang atau kecil bisa digunakan. Mungkin Mas Asid dan Idrus kan sudah lihat ya yang berada di asis ini ya, di Derma itu di mana ya kemarin? Sukuwatu ya. Itu berarti berada di posisi pengolahan yang ada di sini ya, penampungan sementara ya, bukan di mana akhir ya. Karena kapasitas pirolisis di sana kecil ya, kecil di penampungan akhir itu. Nah, sebenarnya konsep persamaan ini yang benar-benar masuk pirolisis itu yang sudah tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa direkovery. Memang kalau kemudian misalkan gelas plastik PP polipropilen yang bersih punya nilai daur ulang tinggi, kita pakai untuk pirolisis, itu memang. Jadi yang masuk itu adalah yang sama-sama tidak bernilai rupiah. Nah, ini saya menjelaskan kaitan dengan perbedaan pirolisis, gasifikasi, dan combustion. Jadi combustion itu adalah bakaran yang umum kita temukan di lingkungan sehari-hari. Dia menggunakan oksigen yang berlebih, panasnya juga tinggi. Karena menggunakan oksigen, maka dia menghasilkan asap CO2 dan H2O, tidak menghasilkan produk seperti pirolisis. Nah, sedangkan pirolisis, kalau kita lihat di sini, dia mencoba agar kemudian tidak ada oksigen yang masuk dalam sebuah proses itu. Artinya di dalam reaktor itu ada oksigen, kemudian dipecah menggunakan panas, maka terbentuklah proses pirolisis ini. Dan dia berproses pada suhu 250 sampai sekitar 400 derajat rendah dibandingkan proses pembakaran yang sampai situ. Nah, kalau gasifikasi ini penggunaan oksigennya terbatas. Biasanya adalah seperempat dari stoikiometri dari proses pembakaran sampah yang menggunakan combustion. Jadi kebutuhan oksigen ini seperempat, kebutuhan oksigen di sini dia kalau bisa 0 lebih bagus. Itu pirolisis. Jadi bedanya kaitan dengan oksigen dan juga suhunya. Karena ada perbedaan penggunaan oksigen, maka produk yang dihasilkan juga pasti berbeda. Jadi perbedaan itu menyebabkan produk yang dihasilkan dari pirolisis juga berbeda dengan pembakaran. Kalau pembakaran kan semuanya dari abu gitu. Tapi kalau pirolisis karena tidak ada oksigen, maka dia menghasilkan gas. Gasnya ini adalah producer gas atau syngas gas. Yang gas ini kalau dihubungkan itu menjadi minyak atau liquid smoke, tergantung bahannya. Kalau bahannya adalah plastik, maka dia jadi minyak, yang plastik yang dikenal, atau ban, maka dia jadi es atau oil. Kalau biogas dia jadi liquid smoke atau asap cair.
pirolisis ya. Jadi pirolisis itu adalah pemecahan material menggunakan panas tanpa oksigen. Ini sebagai gambarannya. Apa saja yang bisa diolah oleh produk pirolisis? Itu ada beberapa ya. Limbah-limbah untuk fungsinya adalah pemusnahan limbah, sampah, limbah padat dan sebagainya. Kemudian bisa juga menjadi sebuah produk atau valuable produk. Kemudian bisa juga untuk beberapa penerapan di laboratorium. Jadi memang fungsinya adalah pertama adalah untuk proteksi lingkungan, memulai dari regulasi. Yang kedua menjadi produk yang bermanfaat, valuable produk. Salah satunya minyak tadi ya. Atau kalau yang padatnya adalah karbon untuk biochar yang mungkin bisa jadi karbon aktif. Nah ini apa yang dapat diolah oleh pirolisis? Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik itu bisa kalau diproses dengan pirolisis kita mendapatkan karbon atau biochar biasanya. Kemudian dapat produk cairnya itu adalah liquid smoke atau asap cair. Terus kemudian limbah plastik dan sejenisnya, limbah biogas dan limbah rumah sakit. Ini limbah-limbah yang bisa diolah dengan teknologi proses. Kalau kaca dan logam bagaimana? Bisa nggak? Kaca dan logam itu tidak bisa dipirolisis ya, jadi dia tidak bisa pecah. Beda lagi nanti. Logam kaca itu tidak masuk dalam teknologi pirolisis. Oke. Nah ini jenis-jenis segmentasi potensi pemanfaatan pirolisis yang bisa untuk ocean diving, bisa untuk industri agriculture, electronic base, ya, otomotif dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa, Mas? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, kalau di pirolisis itu kan dia menggunakan suhu Pak untuk menghasilkan. Nah itu berpengaruh ya Pak dari suhu itu berpengaruh untuk prosesnya. Nah, bagus ini pertanyaan yang bagus kaitan dengan suhu ya. Jadi memang suhu tadi punya pengaruh terhadap proses pirolisis. Misalkan kita ambil contoh pirolisis terhadap bahan bakunya adalah sampah plastik ya. Sampah plastik ini sangat signifikan kaitan dengan kualitas minyak yang dihasilkan. Jadi beberapa percobaan menunjukkan kalau suhunya rendah, artinya dia 250 derajat itu rendah dalam pirolisis, itu menghasilkan minyak yang memiliki kualitas lebih baik. Kalau kemudian suhunya tinggi, 400 ke atas, 500 dan sebagainya itu suhu menghasilkan kualitas yang kurang bagus ya. Jadi ini sebagai gambaran, saya juga mau menjelaskan nanti ke dokumennya. Nah ini minyak pirolisis ya. Jadi sebagai gambaran ini kaitan dengan suhu tadi ditanyakan oleh Mas Asim. Minyak pirolisis ini jenis bahannya sama. Jadi menggunakan limbah plastik yang ada aluminium foilnya. Kita melakukan uji coba di situ. Ini suhunya berbeda. Jadi yang bening itu suhunya rendah. Dia suhunya 250 derajat. Yang gelap itu suhunya 450 sampai 550. Beda nggak? Beda. Bedanya apa? Secara fisik beda. Jenisnya beda. Jadi kelihatan lebih jernih yang sudah tapi lama ya. Yang memang secara ujian kita uji untuk nilai kalor itu lebih tinggi yang jernih itu. Yang keruh itu nilai kalornya lebih rendah. Terus kualitasnya juga yang jernih itu mendekati bensin, kalau yang keruh itu mendekati solar kerosin yang tanah. Jadi memang karena pemecahannya suhu tinggi itu pecah semua, jadi kotor dia harus disuling. Artinya distilasinya dia harus berpisah kalau suhunya tinggi. Jadi memang ada pengaruh terhadap suhu terhadap produk juga pada pemanasan juga berpengaruh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya Pak, Ya, dengan pirolisis ini kan apa saja tantangan dan kendala dalam menerapkan pirolisis ini? tantangannya ya. Jadi kalau untuk manajemen pengelolaan limbah padat ada beberapa tantangan dalam pengelolaan limbah padat ini. Jadi kalau misalkan kita membangun sebuah TPS 3R atau TPS berbasis pirolisis, itu ada beberapa tantangan yang kompleks atau multidimensi ya.
Yang pertama itu tantangan kaitan dengan apa istilahnya kebijakan. Jadi pertama adalah kebijakan dalam hal ini pilihan teknologinya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat mau menggunakan teknologi ini, itu tantangannya. Karena kan ini berimplikasi pada biaya operasional. Karena proses ini menggunakan sumber energi untuk memproses, itu tantangan kebijakan dan ekonomi. Kemudian timbulan limbahnya, belum tentu juga semua limbah itu bisa terproses dengan teknologi pirolisis ini karena prosesnya yang lama. Dia membutuhkan waktu 4, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam begitu. Sedangkan beberapa masyarakat itu menginginkan prosesnya 1 jam selesai dan sebagainya. Itu tantangan juga kan, jauh lebih lama dan sebagainya. Lalu kemudian karena belum begitu familiar, ini harus diperkenalkan kepada masyarakat dari sisi manfaatnya. Misalkan bisa menghasilkan BBM. BBM itu apa? Produk BBM-nya itu apa? Itu tantangan dari pirolisis ya, teknologi pirolisis. Apakah ada tantangan lain? Nah itu nanti bergantung dari kondisi yang berkaitan yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya saya mau menampilkan video kaitan dengan teknologi pirolisis ya. Salah satu penggunaan teknologi pirolisis ya, tapi ini untuk organik, sampah-sampah organik itu yang dimasukkan ke reaktor ya, kemudian ditutup begini, kadang-kadang ada oksigen yang masuk ke dalamnya. Nah ini sumber energinya, ini bisa menggunakan berbagai macam sumber energi, kalau bisa minyak-minyak yang limbah ya, kalau bisa. Ini gasnya, biasanya bisa dibakar, kalau sudah keluar, isi 250 nanti bisa dibakar. Ini minyaknya. Kemudian ini hasil karbon. Hasil karbon kita bisa pilih untuk jadi cat atau karbon aktif. Oke, kalau kembali ke proses tadi, bahan apa saja yang tadi bisa diproses dengan menggunakan teknologi pirolisis? Ada yang mau jawab? Silakan Mbak. Untuk beberapa jenis Ada, ya. itu yang bisa digunakan pirolisis itu ada organik, plastik, ban dan juga air. Ya. Jadi material-material yang bisa dipakai untuk proses pirolisis atau bisa digunakan dengan pirolisis itu adalah limbah plastik ya, limbah plastik, kemudian limbah organik, kemudian jenis karet dan sebagainya juga bisa diproses dengan teknologi pirolisis. Nah, kira-kira teman-teman bermanfaat tidak teknologi ini untuk pengelolaan sampah? Bermanfaat. Ada yang memberikan tanggapan manfaatnya apa? Teknologi ini kalau bisa diterapkan mungkin di TPS atau di TPA ya. Mungkin manfaatnya itu yang pertama mungkin mengurangi sampah, ya, khususnya sampah plastik Pak yang menjadi masalah di Indonesia bahkan dunia Pak. Nah, jadi kedua, jadi dari hasil dari pirolisis itu kan ada manfaat, ada produknya Pak ya. Yang pertama mungkin dari gas disebut BBM, nah itu bisa dimanfaatkan lagi Pak. Jadi manfaatnya selain apa tadi mengolah limbah, pirolisis ini juga punya manfaat untuk menjadi produk ya. Jadi ini produk pirolisis. Nah, jadi ada dua manfaat di sini. Yang pertama dia mengolah sampah atau mengolah limbah, kemudian dia menghasilkan produk. Produk di sini produk energi dan produk yang punya nilai. Misalkan limbahnya adalah biomasa, ini juga biomasa. Dia akan menghasilkan karbon seperti ini. Ini bisa jadi karbon aktif. Karbon aktif bisa dipakai untuk apa? Manfaatnya banyak ya, karbon aktif. Contoh. Yang pertama mungkin mengembalikan kesetaraan dan Ya, untuk pertanian dan saudara, terus juga bisa digunakan ipal Pak. pipa untuk instalasi pengolahan air dan teman-teman pernah ke pipa itu ada karbon aktifnya untuk menjadikan air. Kemudian yang lebih cairnya apa? Produk cairnya ya, produk cair ini kalau yang
biomasa menjadi asap cair. Asap cair ini berguna untuk pengawetan, entah itu pengawetan food ataupun non food, itu bisa tergantung timbal yang masuk secara psikologis, kan bisa terjadi variasi psikologis. Kalau apa masa untuk makanan kan gitu. Tapi yang juga pertanian, untuk makanan oke. Kalau yang plastik tadi itu menjadi minyak untuk bahan bakar ya. Jadi kalau plastik jadi minyak, tapi minyaknya untuk bahan bakar. Jangan sampai minyaknya dibakar untuk sebagai minyak goreng, jangan, bahaya. Jadi pakailah untuk minyak bahan bakar. Bisa jadi listrik nggak minyaknya itu? Bisa, kalau itu menghubungkan gen saya, jadi bisa menjadi listrik. Kemudian gas ini, kelihatan ya gasnya ya. Ini gas hidrolisis, ini adalah gas yang tidak kondensasi, artinya masih ada gas yang sisanya bisa dibersihkan, kemudian bisa dimanfaatkan untuk prosesnya sendiri. Atau teman-teman bisa memanfaatkan gas ini untuk masuk ke genset setelah dibersihkan, itu jadi listrik atau penggunaan yang lainnya. Ini kaitan dengan reaksinya ya. Jadi kan spirolisis itu kan menggunakan senyawa pola ya. Itu jadi sederhana. Jadi ini senyawa ini kompleks ya, senyawa kompleks menjadi sederhana. Ini pirolisis. Pirolisis artinya dia menggunakan panas. Nah, di sini misalkan itu biomasa, dia akan pecah menjadi senyawa sederhananya adalah car atau argon C. Itu senyawa sederhananya. Kemudian bioil ini dari gas yang kemudian volatile metal, material yang kemudian pecah, lisis karena panas, itu berubah menjadi gas, sintetik gas, yang kemudian didinginkan menjadi bioil. Atau kalau plastik nanti jadi minyak plastik itu senyawa lebih sederhana daripada plastik. Kemudian nanti ada sisa yang tidak bisa menggunakan kondensasi menjadi gas yang berfungsi atau bisa dipakai untuk pemanasan proses ini. Tapi ini sebagai efisiensi tidak bisa dipakai. Artinya dia tidak bisa self sustain sebenarnya. Jadi masih butuh energi dari luar. Karena pirolisis adalah energi dari luar. Selama ini pirolisis bermain pada suhu tentang ini ya, kami 200 derajat, 250, 500. Tapi sebenarnya ada secondary pirolisis yang lebih tinggi suhunya dari 500 dan 700. Lalu saat kita naikkan lagi suhunya sampai 1000, ini ada gasifikasi dengan sedikit penambahan oksigen seperempat stoikiometri. Itu adalah tahapan proses yang dikenal saat ini umumnya ada di dalam mobil. Maka prosesnya bisa lama, 4 jam, 2 jam dan sebagainya. Kemudian dari sisi jenis reaktor, ini ada banyak sekali jenis reaktor untuk pengetahuan teman-teman. Jadi yang umum itu adalah yang fixed bed ya, fixed bed yang di atas ini. Fixed bed ada fluidized bed yang mengalir ya. Kemudian ada circulating fluidized bed, ada yang sampai menggunakan vakum, ada yang sampai menggunakan ini seperti ablatif ini. Jadi panas yang putar. Gitu. Jadi jenis reaktornya juga banyak. Nah ini nanti lebih detail di mata kuliah untuk perencanaan teknologi pengolahan limbah. Tapi kalau di mata kuliah sebagai panorama saja. Baik, itu berkaitan dengan teknologi pirolisis. Untuk tugas nanti silakan teman-teman join di Google Classroom. Nanti ada tugas di situ untuk dikerjakan oleh teman-teman semua. Jadi nanti silakan nanti join di Google Classroom-nya. Nanti saya sudah buatkan di Google Classroom untuk tugas yang bisa buat kerjaan teman-temannya. Jadi tugasnya di sini. Nanti silakan di join di sini. Oke, demikian.